Terima kasih kesempatan yang telah diberikan bagi saya untuk merangkum materi eh, teologi sistematika 4 yang berbicara tentang pneumatologi dan angelologi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Magdalena Novriantilia, saya semester 5, saya prodi teologi. Dalam hal ini saya membahas tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Secara etimologis, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata pneuma yang artinya nafas dan roh. Kedua, logos yang berarti perkataan atau ilmu pengetahuan. Kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Dalam hal ini Roh Kudus bahasa Ibrani yang artinya ruah, berarti angin, udara, dan hawa. Dan dalam bahasa Yunani pneuma berarti netral. Berbicara pribadi Roh Kudus, ada beberapa. Yang pertama, memiliki akal, kecerdasan, pengetahuan, pikiran, emosi, dan kehendak. Berarti salah satu bukti bahwa Roh Kudus selalu aktif beserta karyanya. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus bersaksi, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat, Roh Kudus memerintah. Ini adalah personalitas pribadi dan Allah. Sehingga dalam posisi Roh Kudus, dalam keilahian Roh Kudus, orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dalam keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ada di sini bagian-bagian Trinitas Roh Kudus, ada hidup, ada Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, Kekal, Kekudusan, Kasih, Kebenaran. Bagian-bagian ini merefleksikan kesatuan dan kesetaraan dari Trinitas. Hal ini karya Roh Kudus menyatakan keilahiannya melalui penciptaan, kelahiran Kristus, inspirasi kitab suci, regenerasi, perantara, pengudusan, penolong orang-orang kudus. Pribadi dan karya Roh Kudus menggambarkan pakaian, merpati, jaminan, api, minyak, materai, air, dan angin. Pelayanan Roh Kudus, adanya pertobatan dalam perjanjian lama tidak permanen, hanya sebatas selektif atau sementara. Kemampuan untuk melayani Roh Kudus turun kepada semua orang untuk melakukan pekerjaan Allah itu sendiri. Dalam relasi Roh Kudus ada kematian dan ada kebangkitan beserta keselamatan. Karunia-karunia roh adalah diberikan kepada seseorang setelah dilahirbarukan. Jadi kesimpulan dari materi pneumatologi ini Bapak dan Ibu, yaitu berbicara tentang doktrin Allah. Dan sekarang kita masuk dalam materi pneumatologi, angelologi. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kata angelologi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu pengetahuan, yang dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak, artinya dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu.
Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci, asal mula malaikat sebelum langit dan bumi dijadikan. Jadi makhluk-makhluk surga yaitu malaikat. Natur malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh atau makhluk ciptaan. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Klasifikasi malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah, malaikat yang memiliki tingkat yang tinggi, malaikat yang melayani Allah. Jadi pelayanan malaikat melayani Yesus, bahkan malaikat melayani orang percaya dan relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Jadi kesimpulan dari materi angelologi ini yaitu berbicara tentang doktrin malaikat. Demikian materi yang bisa saya sajikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan dan keterbatasan. Saya sapa kita semuanya. Shalom Yahweh.